Apa itu energi angin? Energi angin adalah energi kinetik yang terkandung dalam gerak angin. Selama ini, kita merasakan keberadaan angin ketika angin bertiup. Angin yang bertiup ini tidak hanya memberikan kesejukan, tetapi bisa juga menjadi sumber energi alami yang dapat dimanfaatkan. Angin merupakan pergerakan udara di permukaan bumi yang diakibatkan oleh adanya perbedaan tekanan udara di satu lokasi dibandingkan dengan lokasi lainnya. Angin akan bertiup dari wilayah yang bertekanan udara tinggi menuju ke wilayah yang bertekanan udara rendah. Pemanfaatan energi angin. Sejak zaman dahulu, manusia sudah memanfaatkan angin sebagai sumber energi dalam berbagai kegiatan mereka. Alat penggilingan yang digerakkan angin, dikenal dengan nama windmill, atau kincir angin yang banyak ditemukan di benua Eropa. Negara Belanda, sangat terkenal dengan kincir anginnya. Kincir angin ini, digunakan untuk menggiling hasil pertanian, seperti gandum dan jagung. Selain untuk penggilingan hasil pertanian, pada masa lalu, tenaga angin juga telah dipergunakan untuk memompa air dari dalam tanah. Kincir angin yang digunakan bentuknya sangat mirip dengan sebuah kincir penggilingan. Penggunaan berikutnya adalah kapal layar. Kapal layar ini menjadi alat transportasi laut utama pada masa lampau untuk membawa manusia dan berbagai barang dagangan. Energi angin saat itu memungkinkan kapal layar menjelajah dunia, melintasi lautan dan antar benua. Setelah manusia mengenal energi listrik, muncullah ide memanfaatkan energi angin untuk membangkitkan tenaga listrik. Angin akan memutar baling-baling dan generator. Dari perputaran generator ini, dihasilkan energi listrik. Bentuk dan ukuran dari turbin angin ini juga terus berkembang. Dari yang berukuran kecil, hingga ukuran raksasa. Dan dari skala kilowatt, hingga megawatt. Apakah energi air itu? Pada era modern ini, energi air atau energi hidro, merupakan salah satu bentuk energi yang telah berkontribusi banyak, dalam pemenuhan kebutuhan energi umat manusia. Energi air, telah dimanfaatkan dalam kehidupan manusia, dari masa lampau hingga masa kini. Energi air, adalah sebuah energi alternatif yang menarik, yaitu bisa membangkitkan energi listrik. Aliran air yang terus-menerus secara alami di sungai, menjadikan energi air sebagai sebuah sumber energi yang bersifat terbarukan, atau renewable energy. Kita telah memanfaatkan energi air dengan berbagai cara, dari yang paling sederhana, hingga yang paling canggih. Pada masa dulu, umat manusia telah mengetahui potensi air yang bergerak untuk dijadikan sebagai sebuah bentuk sumber energi. Ketika manusia memahami prinsip kerja tenaga listrik dan bagaimana listrik dapat dibangkitkan, maka berbagai bentuk energi yang ada di alam, mulai dipergunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Energi air atau energi hidro, juga merupakan salah satu bentuk energi yang mulai dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik, sejak masa saat itu. Energi air, dikonversi menjadi energi listrik dengan adanya PLTA, atau pembangkit listrik tenaga air. Dengan dikonversikan menjadi tenaga listrik, energi yang berasal dari tenaga gerak air, dapat dimanfaatkan dengan lebih fleksibel. Tenaga listrik yang dihasilkan, bisa dialirkan hingga jarak yang jauh. Arus listrik, dapat dialirkan melalui kabel ke tempat yang dibutuhkan. Sehingga, kota tidak lagi harus berada dekat dengan sungai atau danau. Prinsip kerja sebuah pembangkit tenaga air adalah, mengubah energi kinetik dalam air, menjadi energi listrik. Dari sebuah bendungan, aliran air dengan kecepatan tinggi diarahkan untuk memutarkan turbin air. Dan selanjutnya, turbin air memutar generator listrik. Turbin-turbin listrik yang digerakkan air seperti ini, kini bermunculan di berbagai pelosok dunia. Energi air yang awalnya dimanfaatkan secara sederhana, kini telah berkembang dan telah berkontribusi sangat besar dalam menopang kemajuan teknologi umat manusia. Pembangunan bendungan air dalam ukuran raksasa,
kini bermunculan di berbagai negara di seluruh pelosok dunia. Sungai dan danau, kini bukan saja menjadi tempat-tempat yang menyediakan air untuk berbagai makhluk hidup, tetapi juga menjadi pusat pembangkit tenaga listrik yang sangat dibutuhkan. Energi air sebagai salah satu sumber energi terbarukan, kini telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan peradaban manusia. Anak hebat, apakah kalian sudah mengetahui bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tetapi energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya? Nah, perubahan energi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, energi listrik, energi cahaya, energi gerak, energi kimia, energi panas, dan energi nuklir. Pertama, perubahan energi listrik ke bentuk energi yang lainnya. Pertama, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Hal tersebut terjadi pada setrika, dispenser, rice cooker. Nah, alat-alat elektronik tersebut mengubah energi listrik menjadi energi panas. Yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi kimia terjadi pada pengisian aki dan ketika kita mengecas baterai. Kegiatan tersebut mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Yang ketiga, perubahan energi listrik menjadi energi gerak terjadi pada blender, mixer, AC, dan kipas angin. Nah, benda-benda tersebut mengubah energi listrik yang selanjutnya diubah menjadi energi gerak. Keempat, perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan ini terjadi pada lampu listrik, layar komputer, televisi, dan sebagainya. Nah, benda-benda tersebut mengubah energi listrik menjadi cahaya. Yang kelima, perubahan energi listrik menjadi energi bunyi. Perubahan energi tersebut terjadi pada radio, televisi. Nah, televisi selain menghasilkan gambar juga menghasilkan bunyi ya. Selanjutnya pada bel listrik. Peralatan elektronik tersebut mengubah energi listrik yang selanjutnya diubah menjadi energi bunyi. Kamu bisa mengamati perubahan energi lainnya pada alat elektronik rumah tangga yang kalian miliki ya. Selanjutnya kita akan membahas perubahan energi gerak ke bentuk energi lainnya. Pertama, perubahan energi gerak menjadi energi panas. Perubahan energi ini terjadi ketika kita menggosok-gosokkan tangan. Maka lama-kelamaan tangan kita akan terasa panas. Coba kalian praktekkan. Selain itu, perubahan energi ini juga terjadi ketika kita menaiki sepeda motor secara terus-menerus. Maka lama-kelamaan mesinnya akan terasa panas ya. Yang kedua, perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Perubahan energi ini terjadi ketika kita bertepuk tangan. Coba kalian praktekkan. Nah, ketika kita bertepuk tangan, kita menggerakkan tangan kita, selanjutnya menghasilkan bunyi. Selain itu, juga terjadi ketika kita membunyikan alat musik, contohnya gendang. Gendang dipukul menghasilkan bunyi. Selain gendang, alat musik lainnya juga terjadi perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Misalnya pada biola, drum, gitar. Nah, yang ketiga, perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Perubahan energi ini terjadi pada dinamo sepeda. Pernahkah kamu memperhatikan dinamo sepeda? Nah, dinamo sepeda diletakkan di dekat ban sepeda. Tujuannya supaya dinamo tersebut dapat berputar dan menghasilkan energi listrik yang selanjutnya digunakan untuk menyalakan lampu pada sepeda. Selanjutnya terjadi juga pada kincir angin. Kincir angin bergerak dan menghasilkan energi listrik. Perubahan energi ini juga terjadi pada generator. Selanjutnya, perubahan energi cahaya ke bentuk energi yang lainnya. Pertama, perubahan energi cahaya menjadi energi listrik.
Perubahan energi ini terjadi pada panel surya. Panel surya memerlukan cahaya matahari yang selanjutnya diubah menjadi energi listrik, dan energi listrik itu digunakan untuk menyalakan elektronik yang ada di rumah. Nah, energi cahaya ini juga merupakan salah satu bentuk energi yang ramah lingkungan ya. Selanjutnya, perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Perubahan energi ini terjadi ketika terjadi proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk proses fotosintesis dan menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Dan yang ketiga, perubahan energi cahaya menjadi energi panas. Perubahan energi ini terjadi ketika kita membakar kertas menggunakan elup atau kaca pembesar di bawah terik matahari, maka lama-kelamaan kertas tersebut akan terbakar. Selanjutnya, perubahan energi kimia ke bentuk energi yang lainnya. Pertama, perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Perubahan energi tersebut terjadi pada baterai dan aki. Baterai dan aki menyimpan energi kimia yang bisa diubah menjadi energi listrik ketika digunakan. Yang kedua, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contohnya, gas alam digunakan untuk menyalakan kompor gas ya. Nah, gas merupakan energi kimia diubah menjadi energi panas menjadi api. Hal tersebut juga terjadi pada makanan yang kita makan. Makanan yang kita makan merupakan energi kimia, selanjutnya diubah menjadi energi panas di dalam tubuh kita. Kamu bisa membuktikan bahwa ketika kita selesai makan, maka tubuh kita akan terasa hangat. Kita juga bisa berkeringat loh setelah kita makan. Nah, yang ketiga, perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Perubahan ini terjadi pada kereta uap. Kereta uap menggunakan energi batu bara. Nah, batu bara itu merupakan energi kimia, diubah menjadi energi gerak. Selanjutnya juga pada pesawat. Pesawat menggunakan bahan bakar berupa aftur. Aftur merupakan energi kimia dan selanjutnya diubah menjadi energi gerak. Selain itu terjadi juga pada sepeda motor. Sepeda motor menggunakan energi bensin. Bensin merupakan energi kimia dan selanjutnya diubah menjadi energi gerak. Perubahan energi selanjutnya yaitu energi panas ke bentuk energi yang lainnya. Bahan energi panas menjadi energi gerak. Perubahan energi ini dapat kamu amati ketika kamu menyalakan lilin, lalu di atasnya kamu taruh kertas yang sudah dipotong secara spiral, maka kertas tersebut akan berputar. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa energi panas berubah menjadi energi gerak. Yang kedua, perubahan energi panas menjadi energi listrik. Hal tersebut terjadi pada PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi yang memanfaatkan panas bumi menjadi listrik. Selanjutnya terjadi pada PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap yang memanfaatkan uap menjadi energi listrik. Dan yang terakhir, perubahan energi nuklir ke bentuk energi listrik terjadi pada PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir yang memanfaatkan energi nuklir menjadi energi listrik.